Assalamualaikum, guys. Bab 111-115. Selamat bersantai. Bab 111. Ada 12 siswa yang berdiri di luar Istana Kekuatan Ilahi sekarang karena Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong telah bergabung dengan mereka. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius, ledakan. Saat sinar pertama menyinari atap istana, pintu istana yang berat perlahan terbuka. Seorang wanita tua berjubah perak dan seorang pria tua berjubah emas berjalan keluar dari pintu. Mereka berdiri di tangga batu putih setinggi 9 lantai, memandang ke bawah ke-12 prajurit muda. Wanita tua berjubah perak itu tampak berusia sekitar 90 tahun dan punggungnya bungkuk. Dia berjalan menggunakan tongkat, alis dan rambutnya berwarna abu-abu, membuatnya tampak keriput. Dia tidak lain adalah King Hua, salah satu dari 2 wakil kepala sekolah dari kampus barat. Silakan baca di Nyun 0V0R, suaranya keras dan jelas saat dia berkata, "Saya King Hua, wakil kepala sekolah dari kampus barat. Saya percaya murid yang lebih tua sudah akrab dengan saya dan yang baru akan mengenal saya mulai sekarang. Sesuai aturan, Istana Kekuatan Ilahi akan dibuka sebulan sekali. Hanya murid peringkat pertama setiap tahun yang diizinkan masuk dan berlatih selama 2 jam. Ini akan sedikit berbeda tahun ini. Kami memiliki 4 mahasiswa baru dengan bakat di luar imajinasi, jadi mereka semua diizinkan untuk berlatih di dalam istana. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda Penatua Yue Jingchan, seorang penatua berjubah emas dari sekolah internal." Semua orang memandang dengan hormat pada pria tua berjubah emas dan memberi hormat padanya. "Salam untuk Penatua Yue Jingchan. Di kampus barat, hanya kepala sekolah yang boleh memakai jubah emas. Bagi Penatua Yue Jingchan untuk mengenakan sesuatu yang serupa berarti statusnya setara dengan penguasa kampus barat." Penatua Yue Jingchan tersenyum murah hati. Kampus barat melakukannya dengan sangat baik dengan banyak siswa berbakatnya. Tahun ini sangat penting. Sungguh menakjubkan ada 4 dari Anda yang melewati rintangan pertama di lantai 3 di Menara Wu. Dari semua mahasiswa baru dari 4 kampus, itu cukup untuk menempatkan kampus barat di tempat kedua tahun ini. Wakil kepala sekolah King Hua juga tersenyum menyenangkan. Mahasiswa baru mereka biasanya muncul terakhir setiap tahun, tetapi mereka berhasil menghasilkan 4 keajaiban dan mendorong kampus barat ke tempat kedua. Dia secara alami bangga sebagai wakil kepala sekolah. Pangeran Huoxing membusungkan dadanya dan menyatukan kedua tangannya dengan sikap hormat. Dia tersenyum dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi siswa luar sekolah pasar bela diri." Penatua Yue Jingchan tersenyum pada Pangeran Huoxing. "Mungkin kalian semua tidak akrab denganku. Izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya seorang master arai, bukan seorang pejuang." Wakil kepala sekolah King Hua menambahkan, Penatua Yue Jingchan adalah master arai terkemuka di sekolah internal. Kekuatan spiritualnya telah mencapai level 39, menjadikannya orang terkuat di sekolah pasar bela diri. Para siswa tampak terkejut mengetahui pria itu berhasil mencapai level 39 dalam kekuatan spiritual. Mereka hanya bisa memandangnya dengan kagum. "Kamu dapat meningkatkan kekuatan spiritualmu dengan berlatih di Istana Kekuatan Ilahi. Itu dianggap buang-buang waktu dan tindakan bodoh bagi prajurit biasa, namun penting bagi keajaiban sejati sepertimu untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu. Siapa yang bisa memberitahu saya alasan mengapa sekolah ingin Anda melakukan ini?" Penatua Yue Jingchan bertanya. Siswa tertua, Mu Tuozi, mengambil langkah maju yang besar. "Keajaiban dapat berkultivasi dengan cepat, memberi kita waktu untuk mengembangkan kekuatan spiritual kita. Selama kekuatan spiritual kita cukup kuat, kita dapat mempelajari susunan, memperbaiki pil, memperbaiki senjata, dan menjinakkan hewan." Yue Jingchan menggelengkan kepalanya, tidak puas dengan jawaban ini. "Kamu telah memperumit masalah karena kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melatih kekuatan spiritualmu. Itu sebabnya Anda masih belum mencapai terobosan ke alam bumi." Karena malu, Mu Tuozi mundur dan kembali ke tempat asalnya. Huang Yanchen maju selangkah, berdiri tegak. Dia tampak tenang ketika dia berkata, "Kami melatih kekuatan spiritual kami sehingga kami dapat mencapai terobosan yang lebih mudah ke alam surga atau bahkan alam setengah suci." Penatua Yue Jingchan mengangguk dengan lembut dan memuji jawabannya. "Benar, tidak banyak hubungannya dengan kekuatan spiritual dalam latihan Anda sebelum alam surga, tetapi jika Anda ingin mencapai alam itu, ada syaratnya. Kekuatan spiritual Anda harus mencapai level 20. Banyak prajurit baru menyadari pentingnya berlatih kekuatan spiritual setelah mencapai penyelesaian alam bumi, tapi sudah terlambat saat itu. Mereka harus berusaha 10 kali lebih banyak untuk mencapai level 20 dan beberapa tidak akan berhasil bahkan sampai hari mereka mati. Selain itu, semakin kuat kekuatan spiritual Anda, semakin cepat Anda berkultivasi di alam surga." Sekolah melakukan eksperimen bertahun-tahun yang lalu di mana 2 orang jenius berusia 30 tahun diberi sumber daya dan lingkungan yang sama untuk latihan. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kekuatan spiritual mereka. Yang satu di level 20, yang lain di level 30. Yang memiliki kekuatan spiritual level 20 menghabiskan 5 tahun untuk menembus tahap pertengahan alam surga dan menghabiskan 15 tahun lagi untuk mencapai tahap lanjutan. Tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan jenius dengan kekuatan spiritual level 30? Yuchi Tianchong menjawab, "Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk menembus alam. Saya kira jenius dengan kekuatan spiritual level 30 membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk masuk ke tahap lanjutan dari alam surga." Penatua Yue Jingchan dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Sueling berkata, 10 tahun. Penatua Yue Jingchan berkata, jenius dengan kekuatan spiritual level 30 itu hanya menghabiskan 2 tahun untuk menerobos ke tahap pertengahan dari alam surga, dan membutuhkan 3 tahun lagi untuk mencapai tahap lanjutan. Hanya butuh 5 tahun total. Ledakan, semua murid tercengang. Keduanya jenius top yang telah mencapai alam surga ketika mereka berusia 30 tahun, tetapi yang satu membutuhkan waktu 20 tahun sementara yang lain hanya membutuhkan 5 tahun. Perbedaannya sangat besar, terbukti, kesenjangan mereka hanya akan terus tumbuh di masa depan. Saat itu, semua orang menyadari pentingnya kekuatan spiritual. Karena mereka jenius, mereka harus mempertimbangkan jalan masa depan mereka. Siswa biasa tidak perlu mempertimbangkan masa depan mereka karena mereka bahkan mungkin tidak mencapai alam surga. Tidak perlu bagi mereka untuk memikirkan masa depan kultivasi mereka setelah itu. Pangeran Huoxing menjadi bersemangat karena dia bukan hanya seorang pejuang tetapi juga pelatih binatang yang berbakat. Dia telah melatih kekuatan spiritualnya sejak muda dan sekarang berada di level 17. Dia melirik Zhang Ruoshan, mengungkapkan jejak penghinaan seolah bertanya kepadanya, jadi bagaimana jika kamu berbakat? Kekuatan spiritual Anda jauh di belakang saya dan saya hanya akan berjalan lebih jauh di depan Anda di masa depan. Penatua Yue Jingchan melanjutkan, karena semua orang sekarang memahami pentingnya kekuatan spiritual, berapa banyak dari Anda yang tahu bagaimana itu dapat membantu Anda saat ini? Kali ini, semua orang tetap diam, bukankah dia menyebutkan bahwa kekuatan spiritual hanya berguna setelah mencapai alam surga? Bisakah itu menguntungkan prajurit di alam yang lebih rendah? Tapi bagaimana caranya? Memperbaiki senjata, memperbaiki pil, atau mungkin menjinakkan hewan? Jelas, Penatua Yue Jingchan mengacu pada seni bela diri. Zhang Ruoshan melihat sekeliling ke siswa lain dan melihat bahwa sepertinya tidak ada yang tahu jawabannya. Dia berpikir sejenak sebelum mengambil langkah maju. Saya pikir jika kekuatan spiritual Anda lebih kuat, Anda akan dapat memahami tingkat pedang yang lebih tinggi lebih cepat dibandingkan dengan rekan-rekan Anda. Mata tetua Yue Jingchan berbinar. Dia menatap Zhang Ruoshan dan berkata, siapa namamu? Zhang Ruoshan, dia membalas. Penatua Yue Jingchan menunjukkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Dia tertawa dan berkata, aku sudah mendengar kepala sekolahmu menyebut namamu berkali-kali sebelum kita tiba di kampus barat. Dia bilang kamu jenius yang hanya bisa dilihat sekali dalam 1 abad, memujimu setinggi langit. Setelah kami tiba, dia dengan sengaja memberitahuku bahwa kamu telah menguasai tahap lanjutan pedang mengikuti pikiran. Dia telah pamer setengah hari. Awalnya aku tidak percaya padanya, tapi sekarang aku percaya setelah bertemu denganmu. Katakan padaku, Zhang Ruoshan, apa tingkat kekuatan spiritualmu? Kekuatan spiritualnya begitu besar sehingga ketika dia mengilhamkannya ke matanya sebelumnya dan menatap para siswa, semua orang menghindari matanya dan menundukkan kepala mereka yang sombong. Hanya Zhang Ruoshan yang tetap tenang di bawah tatapannya. Dia pikir pemuda ini bukan orang biasa dan tidak lagi terkejut setelah mengetahui namanya. Bagaimana mungkin kekuatan spiritual seorang pemuda berusia 16 tahun yang bisa berlatih pedang mengikuti pikiran tingkat lanjut menjadi lemah? Sejujurnya, Zhang Ruoshan tidak yakin dengan levelnya saat ini. Dia hanya tahu bahwa dia telah mencapai level 32 di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia telah memicu tanda suci ruang dan waktu dan menggambar Chot of Gods ketika dia mencapai alam tertinggi di alam kuning. Dia merasa kekuatan spiritualnya telah meningkat secara signifikan, tetapi dia tidak yakin level pastinya. Dia harus mengujinya untuk mengetahuinya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu semua orang bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai level 30. Ketika dia merasakan semua mata tertuju padanya, dia menyembunyikan kebenaran dan berkata, saya tidak yakin. Saya kira saya di level 25. Selain Penatua Yue Jingchan, tidak ada orang lain yang mempercayai jawabannya. Dia masih sangat muda, bagaimana kekuatan spiritualnya bisa berada di level 25? Apakah dia akan mati jika dia tidak menyombongkan diri? Huang Yanchen memelototi Zhang Ruoshan, dia telah memasuki istana kekuatan ilahi puluhan kali untuk berlatih namun levelnya hanya di level 20. Bagaimana dia bisa percaya Zhang Ruoshan telah mencapai level 25? Pangeran Huoxing bahkan lebih tidak percaya. Dia tersenyum dan berkata, Zhang Ruoshan, semua orang bisa membual. Saya bahkan bisa mengatakan kekuatan spiritual saya telah mencapai level 30, tapi siapa yang akan percaya? Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Zhang Ruoshan tampaknya tidak peduli. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan bahkan jika tidak ada yang percaya padanya. Lagi pula itu bukan masalah besar baginya. Selain itu, dia tidak ingin semua orang belajar tentang tingkat kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Jika dia tampak terlalu berbakat, dia akan menarik lebih banyak pembunuh kepadanya. Pangeran Huoxing semakin yakin bahwa Zhang Ruoshan berbohong. Karena ini masalahnya, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya di depan semua orang? Dia mengatupkan kedua tangannya dengan hormat dan membungkuk pada tetua Yue Jingchan sambil tersenyum. Penatua, saya punya saran. Sebelum kita memasuki istana kekuatan ilahi, mari kita semua menguji kekuatan spiritual kita. Akan jelas siapa di antara kita yang berbakat dan biasa-biasa saja. Bab 112. Penatua Yue Jingchan setuju dengan saran itu karena dia juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat seberapa kuat keajaiban kampus barat. Batu penguji suci segera ditempatkan pada bingkai logam di depan pintu istana kekuatan ilahi.
Wakil Kepala Sekolah Qinghua menatap kedua belas siswa dan berkata, kamu harus melakukan yang terbaik dalam ujian. Penatua Yue Jingchan hanya dapat menawarkan Anda bimbingan jika Anda sepenuhnya memahami kekuatan spiritual Anda. Sekarang, berbarislah sesuai dengan usia Anda. Puo Muzi, kamu yang tertua. Anda duluan. Ya, Puo Muzi yakin dengan kekuatan spiritualnya karena dia adalah siswa peringkat pertama 9 tahun yang lalu. Dia memiliki 12 kesempatan untuk memasuki Istana Kekuatan Ilahi sejak bergabung dengan kampus barat sebagai siswa luar. Dalam 9 tahun itu, dia telah meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat tinggi. Silakan baca di Nyun Novel 0 Erk Tuo Muzi yang berotot berjalan ke batu pengujian suci dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Suara mendesing, garis-garis cahaya muncul di permukaan batu. 1, 2, 3 garis cahaya, pada akhirnya, itu berhenti pada munculnya garis cahaya ke-24. Tuo Muzi menyeka keringat dari dahinya. Puas dengan hasilnya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai senior tertua kita. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia juga tahu cara memperbaiki senjata dan melatih binatang buas. Dia adalah pemurni senjata dan pelatih binatang kelas 2. Sangat menyenangkan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, bukan? Penatua Yue Jingchan mengangguk. Sungguh luar biasa bahwa Anda mencapai level 24 sebelum usia 30 tahun. Jika Anda menyatukan diri dan fokus pada menyempurnakan senjata atau melatih binatang buas, Anda pasti akan menjadi pemurni senjata atau penjinak yang kuat di masa depan. Meskipun Penatua Yue Jingchan tampaknya memuji Tuo Muzi, dia juga tampaknya mengkritiknya. Tuo Muzi adalah seorang prajurit yang sangat berbakat, itu jelas bagi semua orang. Jika dia fokus berlatih seni bela diri, dia pasti sudah mencapai alam bumi sejak lama. Jika dia fokus pada pemurnian senjata atau melatih binatang buas, dia akan dianggap sebagai pemurni senjata atau penjinak binatang kelas 3 sekarang. Tapi dia berbakat di ketiga bidang dan ingin mengolah segalanya. Justru itulah yang menahannya. Dia secara alami memahami kritik Penatua Yue Jingchan dan dengan rendah hati meminta nasihat. Guru, jalan mana yang menurut Anda harus saya ambil? Penatua Yue Jingchan menjawab, jalannya ada di bawah kakimu. Bagaimana Anda memilih terserah Anda. Saya hanya bisa memberi Anda beberapa saran. Jika Anda memilih seni bela diri, Anda harus menyerah pada pemurnian senjata dan pelatihan binatang. Anda dapat melihatnya sebagai hobi Anda, tetapi Anda tidak boleh menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu. Mengingat bakat Anda mungkin akan dapat mencapai alam bumi dalam tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah awal tahun depan dan menjadi siswa internal, tambahnya. Mata Tuo Muzi menjadi cerah ketika dia mendengar tentang tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah. Dia bukan satu-satunya, Huang Yanchen, Duan Muxingling, dan beberapa siswa yang lebih tua lainnya juga menjadi bersemangat. Mereka akhirnya belajar sesuatu tentang tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah. Penatua Yue Jingchan berbicara lagi, jika Anda ingin pergi untuk dua lainnya, Anda benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki sekolah internal dan berlatih dengan kekuatan spiritual level 24 Anda. Saya dapat memperkenalkan Anda kepada refiner senjata atau presbiter Tamer untuk menjadi tuan Anda. Tuo Muzi, apa pilihanmu? Tuo Muzi mengepalkan tinjunya seolah-olah dia sudah membuat pilihan. Dia tersenyum dan berkata, saya selalu ingin menjadi pejuang yang kuat. Jika saya ingin menerobos ke alam bumi, saya akan melakukannya 4 tahun yang lalu. Saya telah mempelajari pelatihan binatang dan pemurnian senjata dalam 4 tahun terakhir karena saya telah menunggu tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah. Karena sekolah membuka warisan tingkat menengah, saya pasti akan memilih jalur prajurit dan masuk dalam kondisi terbaik saya. Penatua Yue Jingchan tampak terkejut, ekspresinya bertentangan dengan air mata dan tawa. Kamu menolak untuk menerobos ke alam bumi karena kamu sedang menunggu tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah di tahun depan. Benar, kata Tuo Muzi, itu adalah tugas yang sulit untuk masuk ke alam bumi, jadi sekolah pasar bela diri mengadakan tes eksplorasi peninggalan dasar setiap 2 tahun sekali. Tes eksplorasi peninggalan dasar tidak lebih dari ujian naik level. Hanya siswa yang telah mencapai penyelesaian alam hitam yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tes tersebut tidak hanya memberikan siswa banyak sumber latihan yang berharga tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengalami banyak momen sulit dan sulit. Banyak dari mereka yang terjebak di penyelesaian alam hitam mampu mencapai alam bumi dan menjadi siswa internal melalui pengalaman seperti itu. Tes diadakan setiap 2 tahun sekali dan hanya prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam hitam yang dapat berpartisipasi. Di sisi lain, tes eksplorasi peninggalan menengah diadakan setiap 10 tahun sekali. Hanya 10 mahasiswa terbaik dari 4 kampus yang diizinkan untuk bergabung. Karena itu adalah kesempatan yang sangat langka, partisipasi datang dengan lebih banyak manfaat juga. Jadi, para jenius top di kampus selalu menekan kultivasi mereka, menunggu ujian. Zhang Ruoshen melirik Huang Yanchen dan Duan Muxingling. Tidak heran hanya ada satu mahasiswa baru peringkat pertama yang berhasil mencapai alam bumi dan menjadi siswa internal. Semua orang sedang menunggu ujian, dia bertanya-tanya apakah dia harus memperjuangkan kesempatan itu karena itu akan menjadi penantian 10 tahun lagi jika dia melewatkannya. Tuo Muzi mengundurkan diri. Siswa kedua yang diuji kekuatan spiritualnya adalah Zhu Hailan, seorang siswa berusia 26 tahun yang merupakan mahasiswa baru peringkat pertama 7 tahun yang lalu. Zhu Hailan, kekuatan spiritual level 18. Zhu Hailan cukup puas dengan hasilnya.
Itu lebih baik daripada kebanyakan prajurit di alam bumi bahkan jika itu tidak sebanding dengan Tuo Musi. Siswa ketiga adalah Hualian yang berusia 24 tahun. Dia adalah siswa peringkat pertama 6 tahun lalu. Hualian, kekuatan spiritual level 16. Yang keempat adalah Yuchi Tianchong yang berusia 23 tahun, mahasiswa baru No. 1-2 tahun lalu, Yuchi Tianchong, kekuatan spiritual level 12. Kekuatan spiritual prajurit biasa-biasanya berada di level 10. Yuchi Tianchong baru masuk sekolah dan mulai berlatih kekuatan spiritualnya 2 tahun lalu. Hasilnya sangat mengesankan mengingat waktu yang dia miliki untuk berlatih sangat sedikit. Yang kelima adalah Sueling yang berusia 22 tahun, mahasiswa baru No. 1 tahun lalu, Sueling, kekuatan spiritual level 12. Yang keenam adalah Ziqian, berusia 22 tahun. Karena Ziqian bukan dari keluarga bangsawan, dia tidak memiliki sumber daya apapun ketika dia masih muda. Namun baginya untuk mendapatkan kultivasinya saat ini berarti dia adalah seorang pejuang yang luar biasa di antara yang relatif miskin. Jika dia menginginkan sumber daya untuk latihan, dia harus membunuh orang demi uang agar dia bisa membeli pil, teknik bela diri, buku, dan senjata. Ziqian, kekuatan spiritual level 16. Ketika Penatua Yue Jingchan membacakan kekuatan-kekuatan spiritual Ziqian, para siswa di bawah semuanya terkejut. Mereka merasa sulit bagi seorang mahasiswa baru untuk mencapai level 16. Yang ketujuh adalah Huang Yanchen yang berusia 21 tahun, mahasiswa baru peringkat pertama 5 tahun lalu. Huang Yanchen, kekuatan spiritual level 21. Senyum mengembang di wajahnya ketika dia melihat hasilnya. Dia tidak menyadari kekuatan spiritualnya telah meningkat 1 tingkat. Meskipun itu hanya 1 tingkat, peningkatan kekuatan spiritual seperti itu tidak bisa diremehkan. Sangat sulit untuk melakukannya setelah mencapai level 15. Orang ke-8 yang diuji adalah Pangeran Huoxing yang berusia 21 tahun. Huoxing, kekuatan spiritual level 17. Penatua Yue Jingchan memandang Pangeran Huoxing dengan setuju, memuji semua mahasiswa baru tahun ini. Mereka semua memiliki kemampuan nyata dan kekuatan spiritual yang kuat. Namun Pangeran Huoxing tidak puas dengan hasilnya. Dia telah merencanakan untuk mengejutkan semua orang dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya. Namun, penampilan Huang Yanchen terlalu mengejutkan dan benar-benar menaungi dirinya. Mereka berdua berusia 21 tahun, namun kekuatan spiritual Huang Yanchen berada di level 21. Itu 4 level lebih tinggi darinya, tidak ada yang bisa dia banggakan. Yang ke-9 adalah Yao Qingtong yang berusia 19 tahun. Yao Qingtong, kekuatan spiritual level 15. Yang merasa paling buruk saat ini adalah Yuchi Tianchong dan Sueling. Mereka adalah siswa senior tetapi dibayangi oleh siswa baru. Itu dapat diterima jika itu hanya satu mahasiswa baru, namun ketiganya telah memperoleh tingkat kekuatan spiritual yang lebih tinggi daripada mereka. Bagaimana mereka bisa merasa malu seperti itu? Yang ke-10 adalah Duan Muxingling yang berusia 18 tahun, yang bergabung 3 tahun lalu. Duan Muxingling, kekuatan spiritual level 20, kata Elder Yue Jingchan sambil tersenyum. Siswa ke-11 adalah Luo Suihan yang berusia 17 tahun, yang bergabung 4 tahun lalu. Luo Suihan, giliranmu untuk menguji kekuatan spiritualmu. Tetua Yue Jingchan berkata sambil tersenyum. Luo Suihan tidak berasal dari latar belakang biasa. Dia adalah keturunan Luo Su, jenius nomor 1 dari kampus barat dalam sejarah 460 tahun. 4 tahun lalu, dia bergabung dengan kampus barat sebagai mahasiswa baru peringkat pertama pada usia 13 tahun. Ini telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh sekolah pasar bela diri. Keluarga Luo adalah keluarga besar dan kaya. Tidak perlu baginya untuk berlatih di kampus barat, tetapi dia adalah orang yang bangga dan ingin melampaui leluhurnya, Luo Su. Oleh karena itu, dia datang ke kampus barat dan mengikuti jejak leluhurnya. Dia ingin menjadi seseorang yang sekuat leluhurnya. Dia baru berusia 17 tahun tetapi dia diterima secara luas sebagai prajurit No. 1 di kampus barat, bahkan Tuo Muzi, Huang Yanchen, dan Duan Muxingling tidak bisa menandinginya. Zhang Ruoshen juga penasaran dengan orang yang tinggal di surga No. 1 ini, dia berbalik untuk melihatnya. Luo Suihan mengenakan jubah putih polos tanpa perhiasan apapun, terlihat sangat polos. Tidak ada yang akan memperhatikannya di tengah orang banyak, tetapi begitu mereka melihatnya, mereka tidak akan bisa berpaling dari kecantikannya. Dia tidak terlihat seperti milik dunia ini, melainkan dia terlihat seperti peri yang jatuh dari surga. Zhang Ruoshen tidak dapat menemukan satupun kekurangan dalam dirinya. Tidak ada yang mengkritiknya sama sekali. Dia adalah wanita cantik dan unik, tanpa kedinginan Huang Yanchen atau keanehan Duan Muxingling. Dia memiliki aura yang tidak wajar, seperti seorang wanita yang hanya akan diamati dari jauh dan tidak pernah didekati. Bab 113. Di bawah perhatian semua orang, Luo Suihan berjalan menuju batu dan meletakkan tangan mungilnya di atasnya. Berbunyi, batu itu berangsur-angsur menyala, dengan kemegahannya semakin cerah, dan akhirnya membentuk total 26 cincin cahaya. Para siswa di bawah tercengang tak bisa berkata-kata. Kekuatan spiritual level 26 pada usia 17 tahun. Meskipun Penatua Yue Jingchan siap untuk hasil ini, dia tetap terkejut. Dia baru mencapai level 39 setelah berspesialisasi dalam kekuatan spiritual selama lebih dari 80 tahun. Hampir tidak ada orang di 36 Komandan Omen Ridge yang menjadi saingannya. Silakan baca di New Novel 0R, siswa muda semakin kuat setiap tahun.
Kita semakin tua, wakil kepala sekolah King Hua menghela nafas. Tampak kesal, Duan Muxingling menatap Luo Suihan dan bergumam, aneh. Baik dia dan kekuatan spiritual Huang Yanchen berada di atas level 20. Itu cukup untuk menandai mereka sebagai luar biasa tapi sekarang mereka tampak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Luo Suihan. 3 iblis perempuan jauh lebih berbakat daripada prajurit biasa dan mereka memiliki kesamaan, mereka semua menjadi mahasiswa baru peringkat pertama sebelum berusia 16 tahun. Huang Yanchen menjadi salah satunya ketika dia berusia 16 tahun, Duan Muxingling di usia 15 tahun, dan Luo Suihan di usia 13 tahun. Sesuatu muncul di kepala Zhang Ruoshan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia juga menjadi mahasiswa baru peringkat pertama pada usia 16 tahun, sehingga ketiga iblis wanita itu dapat menerimanya sebagai no. Satu dari Yellow Board di Dragon Martial Temple. Tatapan semua orang beralih ke Zhang Ruoshan. Dia adalah satu-satunya yang belum diuji oleh batu penguji suci. Pangeran Huoxing meliriknya dan tersenyum. Bukankah seseorang mengklaim bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai level 25? Kenapa dia tidak memverifikasinya? Su Eling mendengus. Bagaimana kamu bisa percaya omong kosongnya? Kamu benar-benar berpikir dia lebih berbakat daripada kakak senior Luo. Pangeran Huoxing tertawa dan berkata, itu mungkin tidak benar. Pangeran ke-9 adalah seorang jenius berbakat seni bela diri. Saya yakin kekuatan spiritualnya akan melebihi harapan semua orang, mencapai di atas level 25. Zhang Ruoshan tidak peduli dengan sarkasme mereka. Dia berjalan menuju batu dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke batu. Meskipun mereka tidak percaya kekuatan spiritualnya telah mencapai level 25, mereka pikir dia setidaknya akan mencapai level 20 mengingat kemampuannya untuk mengolah alam pedang mengikuti pikiran. Itu adalah asumsi terbaik yang mereka miliki untuknya. Desir, permukaan batu pengujian suci menyala, 1 dering, 2 dering, 3 dering, 10 dering, 11 dering, 18 dering, 19 dering, 20 dering, ketika batu pengujian suci mencapai cincin cahaya ke-20, Pangeran Huoxing, Su Eling, dan Yu Tianchong menjadi pucat. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Namun cincin cahaya di batu itu tidak berakhir tetapi terus tumbuh. 21, 22, 23, 24, Zhang Ruoshan tidak ingin pamer. Dia mungkin membawa dirinya lebih banyak masalah jika kekuatan spiritualnya akhirnya melampaui Luo Suihan, jadi dia memutuskan untuk berhenti. Ketika batu itu mengungkapkan garis cahaya ke-25, dia mengambil telapak tangannya dan bergabung kembali dengan kerumunan. Tidak mungkin, dia berhasil mencapai level 25. Huang Yanchen menggigit bibir merahnya, menatap Zhang Ruoshan dengan ekspresi rumit. Dia aneh seperti Luo Suihan. Ini tidak masuk akal. Ketika Duan Muxingling melihat bahwa Zhang Ruoshan sedang berjalan melewatinya, dia dengan paksa menginjak kakinya. Dia tidak melihat serangan mendadaknya, membuat kakinya menderita kesakitan. Dia memelototinya seolah-olah dia berkata, wanita gila. Kenapa kamu menginjakku? Dia menyilangkan tangannya di depan dada dan mengangkat dagunya yang seputih salju, tampak agak senang. Luar biasa, dia hampir menyusul Luo Suihan. Wakil kepala sekolah King Hua menatap Zhang Ruoshan, menganggapnya luar biasa. Dia mengingatkan dirinya untuk fokus melatihnya di masa depan. Dia tertawa, Penatua Yue Jingchan, baik Zhang Ruoshan dan Luo Suihan dapat masuk dalam 10 besar siswa dengan kekuatan spiritual tertinggi dalam sejarah sekolah, bukan? Penatua Yue Jingchan mengangguk sambil tersenyum. Kekuatan spiritual Luo Suihan cukup kuat untuk menduduki peringkat No. 3 di antara semua jenius dalam sejarah sekolah. Zhang Ruoshan dapat diperingkatkan sebagai No. 4. Duan Muxingling bertanya, siapakah jenius nomor 1 dari kekuatan spiritual? Dan No. 2. Penatua Yue Jingchan menjawab, siswa No. 1 mencapai level 28 ketika dia berusia 16 tahun tetapi dia adalah pemurni senjata yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan prajurit yang fokus pada seni bela diri. Siswa nomor 2 adalah Luo Su. Ketika dia berusia 16 tahun, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level 27 dan menjadi jenius No. 1 di antara prajurit yang berspesialisasi dalam seni bela diri. Tidak ada yang bisa mengungguli dia sejak saat itu. Sama seperti semua orang tercengang oleh kekuatan-kekuatan spiritual Zhang Ruoshan dan Luo Suihan, yang terakhir mengangkat poin yang menyebabkan gelombang kejutan lain. Dia menatap Zhang Ruoshan, rekan junior, kamu menahan diri. Level 25 bukanlah kekuatan penuh dari kekuatan spiritualmu. Zhang Ruoshan tertangkap basah, dia tidak berharap dia memperhatikan itu. Dia berada di level 25 tetapi dia menahan diri. Huang Yanchen tidak percaya. Baginya, level 25 sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Mungkinkah kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari level 25? Sekarang setelah rahasianya terungkap, Zhang Ruoshan merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, kamu memang memiliki mata yang tajam, kakak senior. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kan? Memang benar aku menahan tapi tidak banyak. Saya tidak melihat gunanya menunjukkan kemampuan saya sepenuhnya. Luo Suihan menjawab dengan acuh tak acuh, apakah Anda khawatir akan membayangi saya? Jangan khawatir, saya tidak akan cemburu jika bakat Anda luar biasa. Sebaliknya saya akan lebih mengagumi Anda.
Bahkan wakil kepala sekolah King Hua tercengang mendengar kata-kata Kagumi datang dari Luo Suihan dan dia terus menatap Zhang Ruoshan dengan penuh arti. Tidak ada yang mengerti keluhuran status Luo Suihan lebih dari wakil kepala sekolah King Hua. Jika Zhang Ruoshan menunjukkan bakat luar biasa dan mendapatkan apresiasi Luo Suihan, dia pasti akan menjadi pejuang hebat di masa depan dengan satu kata dari yang terakhir. Wakil kepala sekolah King Hua berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Ruoshan, kamu harus menunjukkan bakat tinggimu jika kamu berbakat dengan itu. Sekolah pasar bela diri adalah tempat bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda secara keseluruhan. Hanya siswa yang benar-benar berbakat yang akan menerima lebih banyak sumber daya dan mendapatkan upaya yang lebih baik dalam perjalanan mereka dalam berlatih seni bela diri. Jika kamu bisa melampaui kekuatan spiritual jenius No. 1 dalam sejarah Omen Ridge, aku akan segera mendapatkan 10 tetes Half Saint Essence dari sekolah untukmu. Pangeran Huoxing, Yuchi Tianchong, dan Sue Ling telah merencanakan untuk mempermalukan Zhang Ruoshan dengan ujian ini, tetapi sekarang mereka malah mempermalukan diri mereka sendiri. Jika Zhang Ruoshan benar-benar melampaui kekuatan spiritual jenius No. 1 dalam sejarah sekolah, dia pasti akan mendapatkan pengakuan Luo Suihan dan menerima perhatian besar dari pejabat sekolah senior. Prestasinya akan benar-benar menembus atap, 10 tetes Half Saint Essence terlalu penting bagi Zhang Ruoshan untuk menyerah. Dia berjalan menuju batu pengujian suci lagi. Saat dia mengangkat telapak tangannya, dia berbalik dan bertanya, Wakil kepala sekolah, apakah kamu yakin bisa mendapatkan 10 tetes Half Saint Essence itu untukku? Wakil kepala sekolah King Hua tiba-tiba ingin meninju Zhang Ruoshan. Dia hanya bersedia menunjukkan bakatnya yang sebenarnya hanya untuk mendapatkan esensi setengah orang suci. Benar-benar anak nakal yang kurang ajar. Dia mengejek. Jangan khawatir, jika Anda benar-benar menunjukkan bakat yang tinggi, sekolah tidak akan pernah menganiaya Anda. Bagus kalau begitu. Zhang Ruoshan mengangguk dan meletakkan telapak tangannya di atas batu. Desir, batu itu bersinar lagi, mencapai 20 cincin cahaya hanya dalam 1 detik tetapi tidak berhenti sampai mencapai 25 cincin. Kecepatan cahaya mulai melambat, berhenti sejenak sebelum menyalakan dering ke-26, dan kemudian dering ke-27, tentu saja, Zhang Ruoshan tidak akan benar-benar menunjukkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Meskipun dia akan menerima lebih banyak sumber daya dan pembinaan yang lebih baik jika kekuatan spiritualnya lebih tinggi, dia tahu itu hanya akan membawa bencana jika kekuatan spiritualnya ditunjukkan pada level 30. Dia bermain cerdas kali ini. Dia berpura-pura tegang, berjuang untuk mencapai lebih banyak cincin. Dahinya penuh keringat dan tubuhnya menggigil. Batu itu akhirnya menyala dengan cincin ke-29. Puff, Zhang Ruoshan menarik napas dalam-dalam dan mengambil tangannya. Menyeka keringat di dahinya, dia berkata kepada wakil kepala sekolah King Hua dan penatua Yue Jingchan, saya sudah mencoba yang terbaik dan hanya bisa mencapai 29 cincin cahaya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari mereka berdua sedang menatapnya, seolah-olah mereka telah membatu. Dia kemudian melihat para siswa di bawah dan melihat ekspresi wajah mereka bahkan lebih dilebih-lebihkan. Mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Oh tidak, Zhang Ruoshan tahu ada yang tidak beres. Dia telah menjebak dirinya sendiri untuk mendapatkan 10 tetes Half Saint Essence itu. Saat itu, dia melihat Luo Suihan menatapnya dengan tenang. Dia mengangguk padanya, memberinya pandangan mengagumi dan menghargai. Penatua Yue Jingchan adalah orang kedua yang tersadar dari keterkejutannya. Dia tertawa terbahak-bahak, berkata, bagus. Ada seorang mahasiswa muda yang luar biasa di kampus barat. Sepertinya sekolahmu harus mendapat peringkat nomor 1 dalam hal kualitas siswa barumu, bukan No. 2. Wakil kepala sekolah King Hua tampak memerah karena bangga. Zhang Ruoshan, kamu memegang kata-kataku. Aku pasti akan mendapatkan 10 tetes Half Saint Essence itu untukmu. Wajah Pangeran Huoxing berubah iri. Di depan Zhang Ruoshan, dia tidak lebih dari orang yang biasa-biasa saja. Ada apa dengan para pembunuh dari Departemen Hades? Mengapa mereka belum membunuh Zhang Ruoshan? Pangeran Huoxing berkata, giginya terkatup. Dia merasakan iritasi yang mendalam setiap kali dia melihat Zhang Ruoshan. Wakil kepala sekolah King Hua berkata, kami telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menguji kekuatan spiritualmu. Sekarang, masuklah ke istana kekuatan ilahi untuk berlatih. Ingat, Anda hanya punya waktu 2 jam. Anda harus memanfaatkan waktu Anda dengan baik di dalam. Ke-12 siswa jenius memasuki istana kekuatan ilahi. Bagi keempat mahasiswa baru tersebut, mereka merasa misterius dan mengasyikkan karena akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih di istana kekuatan ilahi. Bab 114. Semua orang tetap diam, saat mereka berjalan ke istana kekuatan ilahi tanpa membuat suara atau bahkan berbicara. Itu adalah kesempatan langka mereka untuk memasuki istana dan mereka hanya punya waktu 2 jam untuk berlatih. Mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Di lantai pertama istana, ada 12 lukisan foil emas tergantung di 12 arah berbeda di dinding. Sue Ling, Yuchi Tianchong, Hua Lian, dan Zhu Hailan memasuki istana dan masing-masing memilih satu lukisan. Mereka mulai bersila di bawah lukisan masing-masing dan mulai berlatih. Karena mereka semua adalah siswa dewasa, ini bukan pertama kalinya mereka memasuki istana kekuatan ilahi. Mereka ingat sepanjang jalan dan memahami dengan jelas peraturan untuk berlatih di istana. 12 mesin terbang suci setengah orang suci. Zhang Ruoshan tercengang melihat lukisan itu.
Sekolah ini terlalu kaya, ini hanya halaman luar, namun mereka bersedia mengeluarkan 12 Half Science Secret Glyph untuk murid mereka berlatih. Silakan baca di New Novel 0R, dia berjalan lebih dekat ke Glyph dan menyadari sesuatu tentangnya. Glyph suci 12 setengah orang suci tidak terlihat asli. Sebaliknya, mereka tampak seperti gulungan Rubings. Dia benar, ini adalah gulungan Rubings, setiap mesin terbang suci mewakili seni bela diri setengah orang suci dan tekad spiritualnya. Para siswa dapat mengandalkan determinasi spiritual dari mesin terbang suci setengah orang suci untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Tentu saja, mereka bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui beberapa teknik rahasia atau seni bela diri setengah suci yang diklasifikasikan sebagai pengetahuan yang hilang. Lukisan-lukisan di dinding tidak asli. Itu adalah gulungan reruntuhan yang hanya bisa meniru tekad spiritual setengah orang suci, bukan seni bela dirinya. Susunan istana mentransfer ki spiritual ke dalam gulir reruntuhan, memungkinkannya untuk menampilkan tekad spiritual setengah orang suci untuk mendorong kekuatan spiritual siswa. Untuk mempertahankan tekad spiritual setengah sein selama 2 jam, istana harus mengkonsumsi 5.000 kristal spiritual. 5.000 kristal spiritual setara dengan 5 juta koin perak. Karena ini membutuhkan terlalu banyak koin perak, istana hanya buka sebulan sekali. Ziqian mengambil salah satu lukisan dan duduk bersila di bawahnya. Dia mulai berlatih. Ada kalimat kecil terukir di sudut kiri bawah mesin terbang yang bertuliskan, Bloody Half Saint Spirit Glyph. Deskripsi juga diukir di dinding di sebelah mesin terbang, menunjukkan bahwa itu cocok untuk prajurit wanita serta mereka yang mencari kecepatan dan pembantaian. Gaya bertarung yang dikejar Ziqian sangat cocok dengan deskripsi, kecepatan dan pembantaian. Oleh karena itu, dia mengambilnya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Pangeran Huoxing dan Yao Qingtong juga telah memilih mesin terbang masing-masing. Di sisi lain, Luo Suihan, Tuo Muzi, Huang Yanchen, dan Duan Muxingling sedang berjalan menuju tingkat kedua istana. Ketika Duan Muxingling menaiki tangga, dia melirik Zhang Ruoshan seolah memberi isyarat agar dia mengikutinya. Zhang Ruoshan menerima pesannya dan mengikutinya. Duan Muxingling bergumam, siswa dengan kekuatan spiritual di bawah level 20 diharuskan berlatih di level pertama. Mereka yang melampaui akan berlatih di tingkat kedua. Apakah kita akan berlatih dengan mesin terbang suci setengah suci juga? Dia bertanya. Duan Muxingling berkata, Glyph suci setengah orang suci di istana kekuatan ilahi semuanya adalah gulir reruntuhan yang tidak autentik. Penentuan spiritual dari mesin terbang tergantung pada seberapa banyak ki spiritual yang kita aktifkan dan transfer ke mesin terbang. Walaupun semua Glyph di sini adalah Rubing Scroll, yang ada di level pertama hanya bisa meningkatkan spiritual power seseorang hingga level 20. Tapi 6 scroll di level kedua bisa meningkatkan spiritual power hingga level 30. Dikatakan bahwa ada Saint grafik suci gulir reruntuhan di tingkat ketiga tetapi hanya Luo Suihan yang cukup kuat untuk berlatih di sana sejauh ini, tambahnya. Zhang Ruoshan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ketika Zhang Ruoshan dan Duan Muxingling tiba di tingkat kedua istana, Tuo Muzi sudah duduk bersila di bawah mesin terbang suci setengah orang suci. Tidak ada yang ingin membuang waktu di istana kekuatan ilahi. Huang Yanchen dan Duan Muxingling masing-masing berlatih di bawah Secret Glyph setengah Saint angin dan Glyph suci setengah Saint I Ching. Zhang Ruoshan akhirnya memilih satu mesin terbang, di mana 10 bintang dicat dalam garis lurus dan terhubung seperti untaian mutiara. Itu adalah lukisan yang sangat biasa. Jika tidak ada di istana, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah mesin terbang suci setengah orang suci. Dia membaca kata-kata yang terukir di sudut kiri bawah mesin terbang, pedang setengah suci Suewan, tinggalkan pikiran sejati. Setiap kata penuh kekuatan, seolah-olah mereka diukir menggunakan pedang logam. Dia duduk bersila di bawah mesin terbang, memusatkan perhatian padanya saat dia menenangkan diri. Sesuatu menggelegar di benaknya setelah 1 menit berlalu dan semuanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika penglihatannya kembali, dia mendapati dirinya terbaring di tanah yang dingin dan gelap yang diaspal dengan rumput. 10 bintang melayang di atas kepalanya berturut-turut seperti yang mereka lakukan di lukisan. Apakah ini dunia di dalam mesin terbang? Dia secara bertahap tersenyum. Dia tidak merasakan ketakutan sekecil apapun karena dia pernah memasuki dunia dalam mesin terbang untuk melatih kekuatan spiritualnya. Dia tahu dengan jelas bahwa dia telah memasuki mesin terbang secara mental melalui kekuatan spiritualnya, bukan secara fisik. Ledakan, ke-10 bintang yang melayang di langit menyala dengan kemegahan yang mempesona dan menjadi pancaran cahaya yang menyinari dirinya. Dia merasakan beban di bahunya berlipat ganda ketika setiap sinar menerpanya. Ketika semua 10 sinar jatuh di tubuhnya, rasanya sangat berat seperti 10 gunung besar menekannya. Tekad spiritual yang begitu kuat, dia terus menekan kakinya dengan kuat di tanah saat pusat gravitasinya tenggelam. Lututnya tertekuk saat dia menerima tekanan. Itu sangat berat sehingga kedua kakinya menggali tanah. Tepat ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri, seorang pria berpakaian putih jatuh dari langit dan menerjang Zhang Ruoshan dengan pedangnya. Bentrokan, dengan tusukan pedang pria itu, ribuan bayangan pedang muncul. Bayangan itu menyatu menjadi pedang cahaya putih yang menembus jantung Zhang Ruoshan. Ledakan, Zhang Ruoshan mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk membuat pedang di tangannya. Dia menebas keras pedang cahaya putih itu, menghancurkannya menjadi untaian asap putih. Senyum penuh pengertian muncul di wajah pria berbaju putih itu. Kamu masih berhasil menghasilkan pedang dan menghancurkan seranganku di bawah tekanan 10 bintang. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai level 30 setidaknya.
Gulir Rubings ini tidak akan membantu Anda. Kamu harus pergi. Astaga, cahaya putih menyala, kekuatan spiritual Zhang Ruoshen dipaksa keluar dari mesin terbang. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai level 30. Suara wanita yang manis dan merdu terdengar dari belakangnya. Terkejut, dia berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri 3 langkah darinya. Dia cantik dengan sosok tinggi dan langsing. Dia berdiri di belakangnya dengan elegan, matanya yang cerah terfokus pada 10 bintang dari lukisan pikiran sejati setengah suci. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya, meskipun dia tidak yakin tentang apa. Zhang Ruoshen berdiri untuk menyambut Luo Suihan. Salam untuk kakak senior Luo. Dia menatap matanya dan berkata, saya tahu Anda tidak menunjukkan kemampuan penuh Anda ketika Anda menguji kekuatan spiritual Anda untuk kedua kalinya. Saya penasaran, berapa level tepatnya Anda? Zhang Ruoshen tertawa. Benar-benar tidak ada persembunyian darimu. Ikuti aku ke tingkat ketiga istana kekuatan ilahi. Suara Luo Suihan tenang saat dia berjalan menuju tingkat ketiga istana, sosoknya yang tanpa cacat berayun dengan lembut. Aroma halus dan lembut yang keluar darinya seolah-olah bisa bertahan di udara selamanya, membuat orang mabuk karena tergila-gila. Zhang Ruoshen mengikutinya menaiki tangga. Kudengar hanya kau yang bisa memasuki level ketiga. Dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Mengapa? Ada secret glip Half Saint asli yang tergantung di tingkat ketiga. Saya membawanya ke sini dari keluarga Luo, katanya. Langkah kaki Zhang Ruoshen terhenti dan dia berkata dengan tenang, karena kamu membawa mesin terbang suci setengah orang suci dari rumahmu, itu adalah harta pribadimu. Saya lebih baik tidak naik. Dia berbalik dan menatap matanya. Zhang Ruoshen, ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Karena ini adalah harta pribadi saya berhak mengundang Anda untuk berlatih bersama. Anda satu-satunya dari seluruh kampus barat yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Saya terkesan dengan kemurahan hati Anda, kata Zhang Ruoshen. Ketika mereka tiba di tingkat ketiga istana, mereka segera melihat mesin terbang suci setengah suci tergantung di tengah dinding. Meskipun terlihat mirip dengan lukisan foil emas lainnya, itu secara inheren berbeda dari gulungan rubing. Zhang Ruoshen bisa merasakan tekanan besar yang datang dari mesin terbang hanya dengan berdiri di dekatnya. Tekanannya begitu besar hingga mencekik. Dia berjalan di bawahnya dan mengangkat kepalanya untuk mengamati mesin terbang itu secara detail. Arus air digambar pada lukisan di mana anak sungai dihubungkan dengan anak sungai ke sungai, sungai ke sungai, sungai ke laut. Setidaknya ada ribuan anak sungai, ratusan anak sungai, puluhan sungai, dan 9 aliran di mesin terbang. 9 aliran air berkumpul sebelum mengalir ke laut. Ada mesin terbang yang dibuat oleh leluhurku, Luosu ketika dia mencapai alam setengah suci. Dikatakan bahwa mesin terbang ini tidak hanya berisi tekad spiritualnya tetapi juga seni bela diri yang kuat. Sayangnya, tidak satupun dari banyak seniman bela diri berbakat dari keluarga Luo dalam 200 tahun terakhir yang mampu memahami seni bela diri di dalam mesin terbang ini, kata Luo Suihan dengan menyesal. Bab 115. Ini adalah glip suci Half Saint dari pendahulu Luosu. Zhang Ruoshen sangat mengagumi Luosu sehingga dia membungkuk sedikit ke arah mesin terbang suci setengah suci untuk menunjukkan rasa hormat kepada pendahulunya Luosu. Ketika Luo Suihan memperhatikan Zhang Ruoshen memberi hormat ke arah glip, matanya menjadi cerah dan dia sedikit mengangguk. Mungkin saja apresiasinya terhadap Zhang Ruoshen meningkat. Meskipun dia adalah seorang pejuang yang luar biasa dan berbakat, dia berperilaku rendah hati setiap saat, dan itu akan membawanya ke masa depan yang indah. Luo Suihan berkata, ada 1.894 anak sungai, 325 anak sungai, 64 sungai, 9 aliran, dan lautan besar di mesin terbang suci setengah orang suci. Anak sungai, sungai, aliran, dan laut mewakili 5 alam kekuatan spiritual yang berbeda. Mari kita coba dan lihat apakah kamu bisa mencapai salah satu alam. Zhang Ruoshen mengangguk. Dia duduk bersila di bawah glip dan sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya. Silakan baca di New Novel 0 Erg pada saat yang sama. Luo Suihan mengangkat tali putihnya sedikit dan duduk di sebelah Zhang Ruoshen. Dia juga mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan melihat dari dekat secret glip Half Saint. Berbunyi. Tak lama setelah itu, kedua kekuatan spiritual mereka secara bersamaan memasuki glip suci Half Saint dan tiba di sebidang tanah yang dikelilingi oleh air yang bergerak bola-balik. Luo Suihan tampak seperti kupu-kupu suci putih saat dia memperlihatkan kakinya yang seputih salju dengan kaki telanjang dan berjalan ke dalam air. Akhirnya, dia berjalan ke tengah sungai, tampak seperti sesuatu yang keluar dari negeri dongeng. Dia berbalik dan menatap Zhang Ruoshen, yang berdiri di pantai. Dia berkata dengan suara lembutnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi malaikat, ada ribuan jalur untuk berkultivasi. Namun, semua jalur pada akhirnya akan menyatu menjadi satu dan membawa semua orang ke arah yang sama. Di dunia, 3.000 jalur, namun tujuan yang sama akan tercapai, kata Zhang Ruoshen. Kemudian, dia berjalan ke sungai dan menutup matanya. Ketika dia mengangkat kakinya dan menginjak permukaan air, telapak kakinya sedikit tenggelam tetapi tidak jatuh ke air pada akhirnya. Dia tidak berpikir terlalu banyak, tetapi terus berjalan. Kedua kakinya bergerak di sepanjang permukaan air menuju Luo Suihan seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Ketika Luo Suihan memperhatikan bahwa Zhang Ruoshen bisa berjalan di permukaan air, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Dia terus berjalan mengikuti arus air. Zhang Ruoshen mempercepat langkahnya dan menyusul Luo Suihan di sebelah kirinya.
Mereka berjalan beriringan dengan kedua mata terpejam. Ada rasa damai dan nyaman dan tidak ada kata yang bisa menjelaskan betapa menakjubkannya itu. Zhang Ruoshan, bakatmu memang sangat tinggi, lebih tinggi dari semua jenius yang pernah kutemui. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengolah kekuatan spiritual Anda ke ketinggian seperti itu? Luo Suihan menutup matanya dan terus berjalan dengan mengandalkan instingnya. Kakak senior magang Luo, saya minta maaf tapi saya tidak bisa mengungkapkannya kepada siapapun. Saya lebih suka menyimpan rahasia untuk diri saya sendiri, kata Zhang Ruoshan sebagai permintaan maaf. Luo Suihan tidak memaksanya untuk menjawab. Dia kemudian bertanya, nah, apakah Anda tahu apa sebenarnya kekuatan spiritual itu? Zhang Ruoshan menjawab, karena otak manusia penuh dengan potensi, kekuatan spiritual berasal dari tahap spiritual otak kita. Orang biasa hanya dapat menggunakan 1/10 dari otak mereka. Oleh karena itu, kekuatan spiritual mereka hanya di level 10. Dengan berlatih kekuatan spiritual, kita dapat membuka rumah harta karun di otak kita dan menampilkan kemungkinan yang berbeda. Dikatakan bahwa jika orang biasa yang tidak pernah berlatih seni bela diri mampu menggunakan hingga 50% dari otak mereka, yang setara dengan level 50 dari kekuatan spiritual mereka, maka mereka akan mampu menembus batasan manusia. Dan menjadi orang suci dengan menyempurnakan kekuatan spiritual. Orang suci kekuatan spiritual lebih menakutkan daripada orang suci seni bela diri. Beberapa dari mereka dapat memanggil petir, beberapa dari mereka dapat mengendalikan awan dan hujan, beberapa dapat membangunkan mayat yang telah mati selama ribuan tahun, beberapa dapat berkomunikasi dengan para dewa, dan beberapa dapat memprediksi masa depan. Luo Suihan mengangguk dan berkata, orang suci kekuatan spiritual memang lebih kuat dan lebih aneh daripada orang suci seni bela diri. Namun, menjadi orang suci kekuatan spiritual ratusan atau 1000 kali lebih sulit daripada menjadi orang suci seni bela diri. Ketika sampai pada tahap selanjutnya dari berlatih kekuatan spiritual, tingkat kesulitannya akan berlipat ganda. Naik ke satu tingkat lebih tinggi sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Misalnya, Penatua Yue Jingchan, yang telah berlatih kekuatan spiritual selama 80 tahun dan mencapai level 39, membutuhkan setidaknya 40 tahun lagi jika dia ingin mencapai level 40 kekuatan spiritualnya. Tapi, apakah menurutmu dia masih punya 40 tahun lagi untuk hidup? Pada saat ini, mereka telah melewati anak sungai dan memasuki anak sungai. Sekali lagi, mereka berjalan di permukaan sungai dan berjalan menuju sungai. Arus air di sungai menjadi deras. Ada angin kencang di permukaan air, yang menghentikan Luo Suihan dan Zhang Ruoshan untuk maju. Tak lama kemudian, mereka memasuki sungai. Arus air sungai itu bahkan lebih bergejolak. Angin di permukaan air juga semakin kencang, seolah-olah keduanya akan terhampas. Ketika mereka akhirnya menyeberangi setengah sungai, suara Luo Suihan masuk ke telinga Zhang Ruoshan. Dia berkata, ini adalah batas saya tidak bisa pergi lebih jauh. Zhang Ruoshan berhenti dan menatap Luo Suihan di sebelahnya. Seluruh tubuh Luo Suihan telah terendam air dengan hanya wajahnya yang cantik yang nyaris tidak tersisa di atas permukaan air. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, jika dia terus maju, dia pasti akan tenggelam. Luo Suihan berkata, saya akan tinggal dan berlatih di sini. Setelah kekuatan spiritual saya meningkat, saya akan bisa melayang dan melangkah lebih jauh. Hati-hati, Zhang Ruoshan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu sehingga dia terus bergerak maju, berharap Luo Suihan dapat menyusulnya. Berjalan keluar dari sungai, Zhang Ruoshan memasuki sungai yang lebih luas. Jika dia mengikuti aliran air sungai, dia akan bisa mencapai laut. Dari sungai ke sungai, sungai ke sungai, sungai ke sungai, dan sungai ke laut, bidang pandang Zhang Ruoshan semakin luas, yang membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih kuat semakin jauh dia pergi. Saat pertama kali melangkah ke sungai, kakinya sedikit tenggelam dengan air setinggi mata kaki. Dia terus bergerak 3000 meter ke depan, di mana air mencapai lututnya. 2000 meter lebih dan air sudah naik ke pinggang, 2000 meter lagi dan air sudah setinggi dadanya. Terlepas dari kesulitan dan rintangan, Zhang Ruoshan terus berjalan selangkah demi selangkah, membutuhkan upaya yang luar biasa untuk bergerak maju. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah, air di sungai telah memalu kekuatan spiritualnya. Ketika dia tenggelam dalam air sampai ke lehernya, Zhang Ruoshan tidak punya pilihan selain berhenti dan berjuang melawan arus air agar dia bisa mempertahankan pernapasannya dan tidak tenggelam. Waktu perlahan berlalu, tubuh Zhang Ruoshan akhirnya melayang dan air sudah turun ke pinggangnya. Tiba-tiba, Luo Suihan berteriak dari pantai, Zhang Ruoshan, sudah waktunya. Zhang Ruoshan terbangun dari proses peningkatan kekuatan spiritualnya. Dia melihat ke arah Luo Suihan di pantai dan bertanya, itu terlalu cepat. Luo Suihan berkata, jika Anda memutuskan untuk memilih jalan spiritual Power Saint, saya dapat meminjamkan Anda Secret Glyph Half Saint ini sehingga Anda dapat terus menyempurnakan kekuatan spiritual Anda. Tapi, kamu harus berhenti berlatih seni bela diri. Jika kamu memutuskan untuk terus berlatih seni bela diri, kamu harus meninggalkan mesin terbang suci setengah suci sekarang. Zhang Ruoshan tentu mengerti apa yang dimaksud Luo Suihan. Seorang prajurit pasti bisa berlatih seni bela diri dan kekuatan spiritual. Namun, dia tidak bisa terlalu memanjakan dirinya dalam berlatih kekuatan spiritual. Jika tidak, itu akan sangat mempengaruhi seni bela dirinya. Ini adalah tabu yang selalu harus dihindari oleh seorang pejuang. Tidak mungkin bagi Zhang Ruoshan untuk melepaskan seni bela diri. Karena itu, dia berjalan menuju pantai.
Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa ada bayangan manusia yang samar di permukaan sungai yang jauh. Bayangan itu berdiri di tengah permukaan air seolah-olah sedang memperagakan teknik tinju tingkat tinggi. Namun, bayangan manusia menghilang dalam sedetik ketika Zhang Ruoshan melihat lagi. Apa yang kamu lihat? Luo Suihan bertanya. Saya pikir saya baru saja melihat bayangan manusia yang sangat mirip dengan pendahulunya Luo Su, jawab Zhang Ruoshan. Luo Suihan terkejut, ada rasa penasaran yang terpancar di matanya. Dia langsung bertanya, apa yang dilakukan bayangan manusia itu? Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ketika saya melihat lagi, bayangan itu sudah menghilang. Mungkin saya tidak melihat dengan jelas. Luo Suihan tampak kecewa dan berkata, mungkin kamu memang melihat dengan jelas. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah gambaran ilusi dari leluhurku yang berlatih seni bela diri. Mungkin, Zhang Ruoshan tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia meninggalkan air dan pergi ke pantai. Luo Suihan tampak frustrasi. Dia melirik Zhang Ruoshan dan bertanya, apakah Anda tahu di level mana kekuatan spiritual Anda setelah berlatih di Glip? Zhang Ruoshan tersenyum dan menjawab, saya tidak terlalu yakin. Level 34, seru Luo Suihan. Zhang Ruoshan tidak terkejut dengan pencapaiannya. Chot of Gods telah sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya terakhir kali. Mencapai level 34 bukanlah sesuatu yang di luar dugaannya. Luo Suihan melanjutkan, apakah Anda tahu berapa tingkat kekuatan spiritual leluhur saya ketika dia mencapai Half Saint? Kekuatan spiritualnya hanya di level 38 saat itu. Dan ketika dia menjadi orang suci, dia telah menembus level 40. Zhang Ruoshan, kamu telah mencapai level 34 di tahap lanjutan alam hitam. Saya kira Anda dapat berada di peringkat 10 besar sepanjang sejarah seluruh lapangan Kunlun. Jika Anda melepaskan seni bela diri dan fokus pada kekuatan spiritual sekarang, akan ada peluang 50% bagi Anda untuk menjadi orang suci kekuatan spiritual. Zhang Ruoshan tentu mengerti apa yang dikatakan Luo Suihan. Dia tampak bertekad dan berkata, tidak mungkin aku menyerah seni bela diri. Baiklah kalau begitu, Andalah yang memutuskan jalan mana yang harus ditempuh. Ikuti kata hatimu, Luo Suihan menambahkan, mengenai tingkat kekuatan spiritual Anda, saya tidak akan memberitahu siapapun. Rahasia ini aman bersamaku. Terima kasih banyak, kakak perempuan magang Luo. Zhang Ruoshan berkata dengan penghargaan. Setelah itu, Luo Suihan dan Zhang Ruoshan meninggalkan mesin terbang suci setengah suci dan berjalan menuju istana kekuatan ilahi. Menyaksikan Luo Suihan dan Zhang Ruoshan berjalan keluar dari istana kekuatan ilahi bersama-sama, para siswa yang telah menunggu di luar istana semuanya mengungkapkan kecemburuan dan kecemburuan. Terutama Yuchi Tianchong dan Pangeran Huoxing, mereka sangat iri pada Zhang Ruoshan. Mereka terus menatap Zhang Ruoshan seolah-olah mereka ingin membunuhnya dengan tatapan mengancam mereka. Pintu istana kekuatan ilahi telah ditutup kembali. Kedua belas siswa semua berjalan dan meninggalkan istana. Kembali ke Black nomor 1, Zhang Ruoshan akan memasuki Time and Space Spinel dan berlatih teknik pedang untuk mempersiapkan penilaian triwulanan yang diadakan dalam 2 bulan. Bang, pintu kamarnya dibuka oleh telapak tangan. Duan Musingling bergegas ke kamarnya dengan senyum aneh di wajahnya. Dia bertanya, Zhang Ruoshan, apakah kakak perempuan magang Luo membawamu ke tingkat ketiga istana kekuatan ilahi? Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, ya, dia melakukannya. Duan Musingling bertanya, apa yang ada di tingkat ketiga istana kekuatan ilahi? Saya tidak bisa memberitahu Anda, jawab Zhang Ruoshan. Duan Musingling menatapnya dengan marah dan berkata, baik. Simpan rahasia untuk diri sendiri. Saya akan memberitahu Anda apa yang perlu Anda perhatikan pada penilaian triwulanan dalam 2 bulan. Tetapi karena Anda tidak akan memberitahu saya tentang level ketiga, saya juga tidak akan memberitahu Anda tentang itu. Zhang Ruoshan tertawa dengan getir dan berseru, kakak senior magang Duanmu, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Duan Musingling menatap Zhang Ruoshan dengan kasar. Tiba-tiba, dia memasang senyum indah di wajahnya. Oke, tetapi Anda perlu memberitahu saya metode Anda untuk melatih kekuatan spiritual ke tingkat yang menakutkan. Zhang Ruoshan berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, bakat. Duan Musingling mengepalkan tinjunya erat-erat dan ingin mencekiknya sampai mati. Oke guys, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.